Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak John Harrison Purba, SPD, MPD, selaku dosen matkul Bahasa Indonesia. Dan juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk hadir dan mempresentasikan tugas kali ini tentang pajak. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kami dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Elektro, Prodi Rekayasa Pembangkit Energi. Kami dari kelompok 2 yang diketuai oleh Tegar Mahendri dan anggota Teresia Febriana, Silvi Septiani, Oscar Rido, dan Rahmat Nofrijon. Tidak mengulur waktu, kita akan memasuki latar belakang yang akan dibacakan oleh Teresia. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Teresia. Latar belakang pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Nah, pajak berasal dari, oleh, dan untuk rakyat sendiri, yang artinya penghasilan suatu negara itu berasal dari masyarakat dan akan dimanfaatkan kembali untuk masyarakat. Pajak yang dibebankan pemerintah kepada masyarakat atau wajib pajak itu menimbulkan perbedaan kepentingan, di mana wajib pajak ingin pajaknya serendah mungkin, sementara pemerintah ingin semaksimal mungkin melakukan pemungutan pajak. Nah, hal inilah yang membuat wajib pajak ini enggan membayar pajak atau rendahnya kesadaran masyarakat di Indonesia untuk membayar pajak. Sehingga pembayaran pajak di negara Indonesia belum berjalan optimal. Nah, berdasarkan undang-undang, pajak itu merupakan hak dan kewajiban suatu masyarakat agar mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Jika wajib pajak tidak membayar pajak, maka akan mendapatkan konsekuensi sesuai peraturan undang-undangan perpajakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Tegar Mahendri tentang wajib pajak dan fungsi pajak. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pajak. Pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Sedangkan wajib pajak itu orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemungutan pajak, dan pemotongan pajak. Jadi wajib pajak ini orang yang membayar pajak. Selanjutnya, yang pertama itu fungsi pajak. Pajak itu terbagi menjadi dua, yaitu pajak fungsi budget air dan pajak reguler. Pajak ini sangat berperan dalam kehidupan bangsa dan bernegara, baik dalam pembangunan, pendapatan negara, dan pendapatan negara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, selanjutnya terima kasih untuk Ada Tegar. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri, pembagian pajak. Jadi di sini ada pembagian pajak menurut golongan dan menurut sifat pajak dapat digolongkan menjadi dua. Dan juga lembaga penganut pajak. Yang pertama, menurut golongan, pajak dibagi dua menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dan menurut sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi dua lagi, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Dan menurut lembaga penganut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Baik, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rahmat Nofrijon tentang tujuan penganut pajak dan asas. Baik, baik, di sini tujuan pemungutan pajak ada 3. Yang pertama, 1, meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, menyediakan layanan transportasi umum. Next.
asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama itu ada asas equality berdasarkan kemampuan. Yang kedua itu ada asas convenience of payment, yaitu pemungutan berdasarkan waktu. Yang ketiga asas efisiensi, pemungutannya berdasarkan dilakukan secara efisien. Yang keempat itu ada asas certainty, yaitu pemungutannya berdasarkan undang-undang. Baik, selanjutnya akan lanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih untuk Rahmatullah Fijon. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia nih. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih sebelumnya. Di sini syarat pemungutan pajak. Nah, jadi untuk pemungutan pajak di Indonesia itu tidak bisa sembarangan, harus adil, berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian, dan yang terakhir yaitu efisien dan sederhana. Itu saja. Oke, bisa dilanjut. Terima kasih, Selviana. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Tere tentang sistem pemungut pajak. Kami persilakan waktu dan tempat. Sistem pemungutan pajak yaitu ada 3. Yang pertama official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajaknya dilakukan oleh pemerintah atau petugas pajak. Yang kedua self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajaknya yang dilakukan oleh pihak wajib pajaknya sendiri secara mandiri. Yang ketiga itu withholding system, di mana sistem pemungutan pajak itu dilakukan oleh pihak ketiga. Di Indonesia saat ini melakukan sistem pemungutan pajak secara self-assessment system. Jadi wajib pajak itu bisa secara mandiri melakukan pembayaran serta mengawasi kemana pajak yang dibayar. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Teresia. Selanjutnya kita memasuki dasar hukum yang akan dibacakan oleh Sylvie. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih sebelumnya moderator. Di sini saya akan menyampaikan dasar hukum yang mengatur pajak. Next. Nah, pajak ini sendiri itu terbagi menjadi 2 untuk hukum pajaknya, yaitu ada hukum pajak material dan hukum pajak formil. Nah, hukum pajak material, hukum pajak material itu memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum. Nah, untuk pajak material ini itu tuh menerangkan tentang subjek, objek, dan tarif. Untuk undang-undang yang menyangkut tentang hukum pajak material itu ada PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan yang terakhir ada Bea Materai. Oke, yang untuk selanjutnya hukum pajak formil. Hukum pajak formil memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Cara melaksanakan hukum pajak material seperti cara mendata, cara menetapkan, cara membayar, dan cara melapor. Nah, ini lebih ke kewajiban dan hak membayar pajak. Ini menyangkut tentang undang-undang di Undang-Undang Dasar di Indonesia, yaitu KUP dan penagihan pajak. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya tentang dasar hukum. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Teresia. Waktu dan tempat kami persilakan. Manfaat dan kegunaan pajak di negara Indonesia. Yang pertama, membangun infrastruktur seperti jembatan atau jalan raya, subsidi. Yang kedua itu subsidi, yaitu subsidi pangan berupa beras, subsidi bahan bakar berupa minyak bensin, dan subsidi pupuk untuk petani. Yang ketiga itu untuk transportasi umum seperti busway atau Transjakarta. Yang keempat itu mengatur laju inflasi. Yang kelima itu menunjang usaha masyarakat atau UMKM. Yang keenam itu membantu pendidikan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan atau daerah tertinggal. Yang ketujuh menangani bencana alam dan non-alam. Yang alam itu seperti gunung meletus ataupun banjir, dan yang non-alam itu seperti kondisi sekarang, yaitu pandemi COVID-19, dan dilakukan program vaksinasi. Terima kasih. Terima kasih untuk Teresia. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh Tegar Mahendri. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu
pajak adalah sumber pendapatan negara yang dapat dipergunakan untuk keperluan bangsa dan kemakmuran rakyat. Tujuan dari pajak ini untuk mendorong masyarakat membayar pajak dan berbentuk kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintah, bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sarannya dari pajak ini, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat membayar pajak. Yang kedua, masyarakat atau wajib pajak memiliki kesadaran membayar pajak. Mungkin sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Saya mewakili rekan-rekan seperjuangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri, kita akan tagline dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelompok kita, yaitu Tegar Mahendri. Kami persilakan. Oke, saya pimpin. Ayo peduli pajak. Bayarlah pajak. Bayarlah pajak. Pajak untuk membangun bangsa.